Juga kalau kita berbuat buruk, maka yang celaka adalah diri kita sendiri. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang diberi kemampuan bisa melihat kekurangannya sendiri. Ada 5 tekniknya. 1, miliki waktu luang untuk jujur diri. Jadi harus ada waktu kita menyendiri dan terus memeriksa diri sendiri. Bisa ditulis keburukan-keburukanku, sombong, pelit, banyak ngomong, mudah tersinggung, suka marah, matanya pezina, pikirannya kotor, sholat tidak khusyuk, kalau beramal tidak ikhlas. Kalau kita berani saja menulis tentang keburukan kita sendiri, itu langkah awal. Tapi kalau kita tidak berani melihat kekurangan diri sendiri, maka kita akan sulit berubah. 1, miliki waktu untuk menafakuri diri, jujur diri. Tidak bisa begini, kita akan terus awet dalam penyakit hati kita. Kita selama ini lebih sibuk ingin dihormati, dipuji orang lain, padahal aslinya tidak layak. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita, kita tidak akan bangga dengan dipuji karena tidak cocok, tidak akan sakit hati kalau dicaci, karena cacian orang kepada kita lebih sederhana dibanding keburukan kita yang aslinya. Benar? Sholat subuh barusan, kalau mau jujur, ya kita sering melamun, tapi kita tidak merasa bersalah. Itulah masalah kita. 2, teknik yang kedua untuk mengetahui diri kita adalah dengan datang kepada yang ahli. Apakah guru, ulama, ustadz, orang-orang yang lebih baik dari kita. Jadi kalau kita, maaf kelewat. Yang kedua adalah cermin diri. Siapa cermin diri? Yaitu orang-orang yang terdekat dengan kita. Ini banyaknya adik-adik. Ini dari mana tamu ini? SMP, IT. IT ini? Islam Terpadu. Saya kira teknologi ya. SMP, IT, Abu Bakar ya, Yogyakarta, Masya Allah. Ini adik-adik yang terdekat siapa? Orang tua. Makanya perkataan yang penting disampaikan kepada orang tua seperti ini. Bu, Pak, beritahu dong kekurangan, kesalahan saya yang harus saya perbaiki. Itu kata-kata yang penting. Kalau sudah menikah, suami istri, maksudnya istriku ya, katakan apa yang harus saya perbaiki. Silakan jangan sungkan. Sama tanya ke suami, beritahu apa yang harus saya perbaiki. Kalau punya teman karib, ayo beri saya masukan. Kalau orang sudah berani bertanya ke orang dekatnya tentang apa yang harus diperbaiki, itu awal orang itu akan mudah sukses. Percayalah. Percayalah adik-adik, kalau orang sudah senang sekali mengetahui kekurangan, kesalahan, kelemahan dirinya, itu udah ciri khas orang yang bakal sukses. Tapi kalau orang sudah tidak mau tahu kekurangan diri, bahkan sudah merasa benar, sudah merasa bagus, udah ini macet. Hakul yakin dia akan jadi orang yang nyebelin ya. Orang yang tawadu itu rindu kebenaran, nasihat.
Kita tiap sholat doa 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang kau murkai dan sesat. Jadi kalau punya teman, yang paling penting tuh, jangan nanya, gimana? Saya keren kan? Itu pertanyaan konyol, tidak penting. Hebat kan? Tidak penting. Pertanyaan penting adalah, ayo, lihat kekurangan saya. Lihat ya, petinju. Petinju rata-rata punya pelatih, benar? Pelatihnya itu sudah tua-tua. Kalau ditandingkan ini, Mike Tyson atau siapa petinju yang hebat lawan pelatihnya, kira-kira menang mana? Pelatihnya atau yang dilatih? Tonjokannya lebih keras, tenaganya lebih hebat. Tapi kenapa perlu pelatih? Tahu sebabnya? Karena pelatih bisa menunjukkan kekurangan yang dilatih. Ada yang tidak kelihatan oleh kita. Kita perlu orang lain. Nah, makanya obrolan terbaik suami istri itu adalah, Bu, beritahu apa yang harus saya perbaiki. Banyak sekali Pak, nggak apa-apa, sedikit-sedikit saja. Tapi kenapa Ibu tahu saya banyak kekurangan, kok masih sabar? Karena Bapak punya kelebihan. Apa kelebihan Papa? Ya, kelebihannya seperti matahari, kekurangannya seperti bintang bertebaran di langit. Kalau datang matahari, bintang-bintang akan sirna, gitu. So sweet. Mau adik-adik punya suami seperti itu? Masih lama ya, adik baru SMP, terlalu jauh pikirannya. SMP memang sudah membahas pernikahan di sana. Lanjut. Jadi yang ketiga, oh ya maaf, kalau kita dikoreksi, kata kuncinya jangan sibuk bela diri. Kalau ada yang ngoreksi, syukuri, berarti terkabul doa kita. Kamu ini sejujurnya ya, kebanyakan ngomong. Oh ya, apalagi kalau bergurau, suka nyakitin. Catat. Itu ketiak, bau, gak enak deket kamu tuh suka bau. Jangan dicolek, kemudian dicolekin ke hidungnya. Itu memperjelas. Udah, siap, 3 aja dulu. Sudah bikin program, kurangi bicara, jangan celetak-celetuk yang nyakitin. Beli deodoran. Minggu depan, gimana sekarang? Nah, gini dong, udah harum. Seneng kamu sekarang, bicaranya enak didengar. Udah seminggu nih, ada lagi yang lain. Jangan sumbu pendek, jangan cepat marah. Ada lagi, jangan centilah, kamu kan lelaki ya. Jangan so keren, jangan tepos. Apa tepos? Tebar pesona. Siap. Dah catat, bikin program lagi. Paling untung seperti itu. Pokoknya orang paling top, orang yang kira-kira bakal cepat sukses adalah orang yang paling pemberani. Siapa yang berani? Yang berani mencari tahu kekurangan, kelemahan, kesalahan dirinya. Nggak usah bela diri. Tidak penting bela diri, bukan berkelahi ya. Tidak penting sibuk memberi alasan. Yang penting sibuk memperbaiki diri. Sebaik-baik jawaban adalah perbaiki diri. 3, datangi yang ahli. Jadi kita harus punya guru,
teman yang atau orang-orang yang lebih ahli. Kalau tadi cermin ya, orang yang paling dekat, yang paling tahu kegiatan kita siang malam. Nah yang ketiga ini datang ke ahli, seperti kita datang ke dokter kalau sakit. Kita datang ke dokter, dokter sudah tahu, lihat wajah kita, oh ini demam karena merah, oh radang tenggorokan ya, sakit perut nih, dokter sudah tahu. Ini boleh bergurau sedikit enggak? Ini gurau ya, tapi mudah-mudahan ada hikmah. Dokter tahu maksudnya. Ini ada orang yang suka buang angin terus. Mohon maaf ya, ini ceritanya ibu-ibu. Ganti jangan bu. Nah namanya juga cerita ya. Dikit-dikit buang angin, dikit-dikit buang angin. Datang ke dokter. Ini betapa kalau dokter tuh paham gitu ya. Sampai ke dokter, dok, saya mau berobat. Apa keluhan ibu? Dokter tuh senyum aja. Malu dok menyampaikannya. Lah bagaimana saya mengobati kalau tidak disampaikan? Gini dok, saya ini sering buang angin, dikit-dikit buang angin, tapi ada bedanya buang angin saya itu tidak bau dan tidak kedengeran dok, nggak ada suaranya katanya. Dokter senyum aja ya, iya, langsung nulis resep. Coba dokter bicaranya agak keras, coba minggu depan datang lagi ya. Iya. Pekan depan datang, bagaimana bu? Dokter ngasih obat apa sih katanya gitu. Iya ibu, perubahannya apa? Kenapa sekarang kentut saya jadi bau dan jadi bunyi katanya begitu. Ya itu obat yang saya kasih itu obat pilek ya enggak, dan untuk pendengaran katanya. Ngerti tidak? Ini ketinggian nih ceritanya. Jadi sebetulnya karena waktu konsultasi juga bilang begini, dok maaf ya, selama saya konsultasi juga saya sebetulnya sudah 3 kali kentut tapi kan tidak kedengaran gitu. Jadi dokter tahu bahwa masalah terbesarnya itu beliau tuh kurang penciuman dan kurang pendengaran, jadi itu yang diobati ya. Ini tingkat tinggi guraunya hadirin SMP banyak yang nggak ngerti nih. Ya udah nggak apa-apa lah, ikut ketawa aja. Jadi ibu ini jadi nanya kenapa jadi bau katanya, berarti pileknya hilang gitu. Susah, udah nggak bisa dijelasin lagi ya. Tetap nggak ngerti, nggak wajib ngerti kok. Lanjut. Jadi harus cari orang-orang yang bijak, soleh, mengerti, yang kalau kita ketemu beliau tuh tahu kita, kekurangan kita, dan membantu kita menjadi lebih baik dengan bijaksana. Waduh penting ini. Maka beruntunglah bagi yang punya guru, punya teman yang soleh, yang dia ngerti kita punya kekurangan, dia memberitahu kekurangan kita tanpa kitanya terluka. 4. Satu apa tadi? Datang ke dokter gigi. Satu apa? Tafakur diri. Yang kedua, cermin pribadi. 3, berguru dengan yang ahli. Jadi orang kalau punya guru lebih cepat berubahnya. Makanya penting sekali punya guru itu. Penting, karena guru yang bijak itu akan membantu kita mengetahui kekurangan kita dan membantu kita memperbaiki. Yang keempat adalah
manfaatkan orang-orang yang benci kepada kita. Karena pasti ada orang yang tidak suka. Pasti. Gak mungkin semua orang suka ke kita. Dan orang yang tidak suka kepada kita itu aset. Karena mereka punya kesungguhan dan kesibukan terus-menerus mengorek-ngorek mencari kekurangan dan kesalahan kita. Dengan sukarela dan sepenuh hati. Ya. Halo? Jelas nih. Orang yang sebel ke kita tuh, kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Dia terus kasak-kusuk. Udah dengar saja kalau ada orang yang bicaranya ngebeberkan aib dan kekurangan kita, dengar saja, tidak bahaya. Tidak bahaya. Oh, si itu tuh orangnya pelit, orangnya sombong, pamer-pamer aja kekayaan orang tua. Dia kalau ngomong suka nyakitin, celetak-celetuknya tuh, celetak-celetuk yang bikin luka hati orang. Catat itu. Gak ada ruginya bicara orang bicara gitu. Orangnya pelit, kalau ditraktir mau, kalau traktir gak mau. Catat. Gak mau kalah, catat. Gak ada ruginya kita dikoreksi orang. Tapi ngomongnya gak enak, ngomong gak enak itu penggugur dosa. Kita cariin, oh ya. Dah pokoknya kalau orang ngomong jelek ke kita, kita ngomong baik ke dia. Karena yang kembali ke kita adalah perkataan kita sendiri. Kita baik-baik saja. Hei, monyet lu. Bukan, Assalamualaikum, beres. Hitam lu, coklat tua, Assalamualaikum, beres. Enak kan? Dan yang terakhir, kalau kita ingin berubah, terus tafakuri kejadian-kejadian yang ada. Misalkan sekarang lagi Citayam apa tuh yang orang nyebrang terus pulang pergi nyebrang itu ya. Oh, ternyata makin ingin dipuji orang tuh ya capek sekali. Ingin baju ini satu panjang sebelah, satu pakai kaos kaki sepak bola, yang satu pakai segala dipakai. Mau apa? Capek itu. Makin ingin dipuji orang tuh makin capek. Makin ingin dikagumi orang makin menderita. Yang bahagia itu ingin dipuji Allah, pasti bahagia. Makanya adik-adik kalau jadi kormod, tahu kormod? Korban mode, menderita. AA kan pernah SMA juga dulu, sama kormod. Dulu zaman AA SMA itu yang lagi ngetren itu, adik-adik belum tahu lah ya, Bruce Lee dan John Travolta. Nggak tahu kan? Nggak usah tahu juga nggak apa-apa. Bruce Lee, teman-teman penggemar Bruce Lee di kelas mengeong terus, begitu ya. Oh, Bruce Lee nggak jelas ya. Yang menderita yang ingin kelihatan seperti John Travolta. John Travolta tuh dulu ya artis yang rock and roll, nggak ngerti lah adik-adik, nggak usah ditiru. Yang rambutnya tuh kesini ya, pakai jaket kulit. Nah sedang orang Indonesia kan rata-rata rambutnya lurus, repot itu, pengen keriting itu kepaksa datang ke salon. Yang nggak punya uang ke salon yang di desa di kampung, kan bisa kekecilan itu keritingnya. Ganti musim, kasihan keritingnya belum selesai. Selamat menderita bagi orang-orang yang diperbudak pujian orang. Nauzubillah. Hidup mah lurus-lurus aja. Nah lihat fenomena-fenomena itu jadi bahan tafakur. Oh iya, oh iya. Di kelas juga ada yang wah sombong begitu. Oh ini pelajaran. Saya tidak boleh sombong seperti dia. Ada yang baik sekali, sopan. Ini pelajaran. Saya harus sopan seperti dia. Jadi tiap ketemu orang, ketemu teman, kita itu ketemu sarana
untuk mengevaluasi diri. Kenapa kok saya senang kepada guru ini? Oh, guru ini kalau masuk ke kelas wajahnya cerah, senyum, sopan. Dulu ada guru idola lelaki ya, karena ini sampai sekarang ini kebayang ini ya, tidak bisa lupa. Kalau masuk ke kelas itu senyum saja guru ini, udah mah tampan, gagah, harum, kemudian bersih, rapi. Nah, ini ada guru menyenangkan, pelajari. Oh, wajahnya cerah, senyum, kata-katanya sopan, kemudian tidak menyakiti. Itu menjadi jalan kita memperbaiki diri. Saya seperti itu tidak. Jadi tiap ketemu teman, ketemu orang, ketemu guru, ketemu lihat berita, semua itu adalah input untuk evaluasi diri. Nah, adik-adik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu semangat mengevaluasi diri. 2, PDLT. LT, lakukan yang terbaik. Surat Al-Mulk ayat pertama, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada kan? Ayat berapa itu? Berarti kedua. Ya. Silakan baca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Jadi Allah menguji kita untuk mengetahui siapa yang terbaik, ahsanu amala. Jadi gini adik-adik, gak ribet hidup ini ya. Kalau melakukan sesuatu jangan suka setengah-setengah, jangan juga 3/4, pol saja. Kalau niatnya ikhlas dan maksimal, itu yang paling untung kita sendiri. Kalau mau nyapu yang bagus. Jangan setengah-setengah, angkat karpet, masukkan ke dalam karpet. Kalau mau sikat gigi, tutup yang bagus, sempurnakan. Pokoknya berusaha sempurnakan. Jangan setengah-setengah. Makin kita melakukan yang terbaik yang kita sanggup, itu yang akan kembali kepada kita lebih daripada yang kita lakukan. Jadi adik-adik, ingat ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita sendiri. Jadi kalau kita berbuatnya setengah-setengah, ya kita yang merugikan diri. Nih contoh nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngasih separuh, kalau datang segitu. Tapi ketika ngasihnya sempurna, datangnya lebih banyak. Saya ngeluarin 1, saya dapat ratusan kembali. Makanya pikiran kita tuh sederhanakan. Jangan ngarep-ngarep dari orang lain, tapi ngarep-ngareplah kita yang berbuat terbaik bagi orang lain. Ini baru dapat hadis ya. Bacakan sebentar ya. Ini hadisnya panjang tapi sangat bagus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
setiap ruas tulang dari manusia itu harus memberikan sedekahnya setiap hari. Adik-adik, kita ada berapa sendi ini, ruas tulang ini? 360 ya. Jadi setiap ruas sendi ini itu nikmat dari Allah dan harus ada sedekahnya yang pada matahari terbit pada hari itu. Ini diantara sedekahnya, mendamaikan orang dengan cara yang adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong orang pada kendaraannya itu adalah sedekah. Lalu mengangkat tas itu ke kendaraan. Jadi zaman dulu tuh kan naik unta, kuda, kita bantu, itu adalah sedekah. Itu pun sedekah. Ucapan yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang dijalani untuk pergi sholat juga sedekah. Menyingkirkan benda-benda yang berbahaya di jalan termasuk sedekah pula. Jadi kullu ma'ruf shadaqah. Semua kebaikan itu kalau ikhlas sedekah. Nah, kerjaan kita nih sehari-hari itu terus aja berbuat yang baik, yang terbaik. Ada sampah atau keset miring, luruskan. Masuk ke kamar mandi, ke toilet, ternyata ya aromanya kurang segar gitu. Kalau punya minyak wangi, keluarkan, buatlah segar. Tidak usah diposting ya. Ada di sebuah, maaf ya ini, di sebuah kamar mandi toilet di Jakarta tulisan, kalau sudah siram go green not go yellow, katanya gitu. Saya nggak soalnya mikir kenapa go yellow. Oh, baru ngerti, agak lambat sedikit ya, tergantung pentiumnya. Kalau misalkan kita mendapati, maaf ya, aduh ini ada peninggalan yang berkesan, enggak usah ribet, tinggal ambil ember, bersihkan, gosek, enggak ada yang tahu, enggak usah direkam, enggak usah diposting, Allah ngelihat. Ternyata ada kecoa telentang. Kecoa kan kalau telentang susah tengkurap, betul tidak? Ini ada di kamar mandi, hey help, help. Ayo jujur, apa yang akan dilakukan kalau lihat kecoa telentang di kamar mandi? Ambil sendal, kemudian aduh pukul. Gimana, kenapa kejam gitu? Dia tidak mengganggu kan? Siapa tahu dia akan menyusui bayinya. Emang kecoa menyusui? Tolong supaya bisa tengkurap, plek. Kita tidak tahu. Siapa tahu itu putra mahkota kerajaan kecoa. Kita nggak tahu. Allah tahu tidak waktu kita nolong kecoa? Jawab. Allah menyaksikan tidak? Malaikat nyatet tidak? Allah suka tidak? Tolong, enggak tiap hari kita lihat kecoa telentang, betul tidak? Susah tengkurap loh kecoa tuh. Dah biarlah, enggak ganggu. Dah, siapa tahu itu yang membuat kita lebih mudah ngejakan ulangan. Oh, pertolongan Allah. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong saudaranya. Ayo, jangan ragu-ragu. Pas lagi jalan ke sana ada ibu-ibu kelihatannya berat sekali belanjaannya. Ini adik SMP nih, apalagi SMP Abu Bakar. Abu Bakar kan sangat mulia akhlaknya. Ibu, saya bawakan ya Bu, jangan langsung diambil, nanti disangka maling ya. Nggak usah dek, nggak apa-apa Bu, insya Allah saya kuat. Bawakan dengan senang hati ya, sampai ke angkot. Ibu ada ongkosnya? Enggak ada dek. Inilah saya, bekal saya udah cukup, kasih. Aduh, coba si ibu tuh, ya Rob, ini anak saya nggak kenal, tapi anak ini baik sekali. Wahai Allah yang maha baik, jadikan anak ini hafiz Quran,
Jadikan anak ini menjadi anak yang Engkau sukseskan cita-citanya, maslahat dunia akhirat. Itu keluar doa, diijabah, jadi deh. Waduh, langsung pulang dari sini cari ibu-ibu yang bawa tas. Udah ditolong, ibu deh doa belum? Jangan lupa loh Bu. Itu nggak ikhlas. Udah kalau tolong saja. Ini banyak teman-teman tunanetra. Ini ada tunet, dek. Mana acungkan tangan yang tunet? Masya Allah. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini grup apa ini? Dari samaan pesantren ya. Masya Allah. Mana ada pimpinannya kah? Santri semua? Gimana bisa kesini kan? Ada yang nuntun? Ada yang low vision. Alhamdulillah sampai ke sini. Itu dulu siapa, ada santri yang tunanetra juga sampai ke tanah suci itu. Ada yang nuntun memang. Dan yang menarik dibalik sampai cium hajar aswad, ya kalau Allah memudahkan, mudah. Sangat boleh jadi doa orang yang ditolong. Ini ada yang tunanetra ladang amal. Ada lihat ada yang mau nyebrang, cepat bantu seberangkan. Kita tidak tahu nih kapan kita mendapat kesulitan. Makanya kita seperti bawa radar di sini, deteksi siapa yang perlu bantuan, siapa yang perlu ditolong, terus begitu. Dan kalau mau lakukan yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Coba kalau ngasih pisau, kita kasih pisau itu gagangnya atau pisaunya? Jawab. Kalau kita ngasih pisau, gagangnya kita pegang, orang nyangka kita nodong. Balikan dengan cara baik, ya. Waktu lewat di tol di Jepang, itu orang penjaga tol di Jepang itu kalau ngembalian uang itu dulu belum, waktu ke sana belum pakai kartu ya. Selalu berdiri dan pakai 2 tangan. Lebih enak ini, lihatnya juga. Daripada pakai nih pulangannya, apalagi dilemparkan. Kenapa kalau kita ngasih saudara-saudara kita yang misalkan perlu, tidak dengan cara yang terbaik? Kita bisa dengan 2 tangan atau dengan cara yang paling sopan. Makanya adik-adik, siapapun yang ingin sukses dalam hidup, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Ini ada seseorang, Pak Devi, siapa beliau? Oh, Alhamdulillah. How are you, son? What is your name? John? You can understand Indonesian? Oh no, I saw you sit over here. Oh, I'm sorry, so do I have to speak in English? That is the problem. Oh yeah, so it's nice to see you. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. Thank you. Udah syahadat juga kah? Alhamdulillah. Sudah muslim Pak, sejak Sudah muslim? 4 bulan yang lalu. Oh, thank you. I'm so sorry, I still talking Indonesian. Sebetulnya mau ceramah dalam bahasa Inggris ya, tapi baru maunya saja ya. Well, thank you. So forgive me because ya gitulah ya. How do you think and how do you feel, brother? Well, he's been translating what you're saying, and I like your views on what you're saying. So you can follow my tausiah? Yes. You can understand? Yes. Oh, good. Alhamdulillah. And how do you think? How do you feel? I like your teachings, what you're saying about cleaning the garbage up and things like that, and respecting one another, and That is Islam. So beautiful. yes, very beautiful. Alhamdulillah. So you are Muslim now? Yes. Maybe you can tell us why you're going to be Muslim? I've been Muslim for 6 months now. Alhamdulillah.
and since I've been here, it's really wonderful seeing all the people, how nice everybody is. Nobody's mad. Everyone seems to love one another, which is much different than America. So I'm really enjoying it here. I love it. Very happy. Oh, so you stay in Indonesia? I live here now. Oh. I'm married. I met a girl. Indonesian? Yes, Oh, she's that's up good. there. Oh, up here? Oh, thank you. So you stay in Bandung or We live in Bekasi. Tasik? Oh, Tasik, ya. Bekasi, Tasik. yes. Hah? Yes, Bekasi. Bekasi? Yes, Jadi Tasik. Oh, terlalu Inggris telinga saya ya. yes, yes, Thank you. Oh, you stay in Bekasi? yes. Oh, it's good. It's much different, but I love it. Very Alhamdulillah. busy compared to America. So many people, So many people. so crowded. Yes, But if your heart's wide, everything going to be easy. thank you. Yes, Alhamdulillah. Thank you. thank you. Aduh, kalau sudah lihat ini hilang bahasa Inggrisnya ya. Thank you, brother. Alhamdulillah. Insya Allah. Kenapa? Ya, mau kulit putih, kulit hitam, semuanya ciptaan Allah. Tidak boleh kita lupa bahwa semua adalah ciptaan Allah, milik Allah. Ya, baik. Tadi sampai di mana nih? PDLT. Ya, that's all. Perbaiki diri, and like you can, yang terbaik. Perbaiki diri itu apa bahasa Inggrisnya ya? It is the most important in our life. Every time we have to correction ourselves and then do the best. And lillahi ta'ala. We don't need, kita tidak memerlukan terkenal jadi orang baik. Just try to translate. Ya, punten. I'm sorry. We don't need, kita tidak memerlukan respect, tidak perlu terkenal sebagai orang baik, tidak perlu orang mengakui kita sebagai orang baik, tidak juga agar orang jadi baik ke kita, tidak juga agar orang jadi gimana gitu ke kita. No, we do the best because Allah. Kita perbaiki diri dan kita yang melakukan yang terbaik karena itulah yang Allah sukai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan memperbaiki diri ya, dan terus mensucikan diri, dan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan dengan ikhlas. That's all, ladies and gentlemen. Do you know gentlemen? Beruang hadirin ya. Terima kasih adik-adikku yang baik, Masya Allah. Sebetulnya hari ini ada wisuda yang mau diwisuda. Jadi pesantren Darut Tauhid adalah pesantren yang paling sering wisuda ya. Jadi ada yang seminggu sekali diwisuda karena sudah selesai, tapi ada yang baru daftar 3 hari diwisuda karena dia nakal ya. Jadi ini yang asli wisuda asli. Mana Astri? Ada Astri kah? Astri, ini programnya Daurah Qalbiyah bisa dipinjamkan. Ini teman-teman di medsos jam 6 sudah selesai waktunya. Jadi mohon maaf kalau kita berpisah. Thank you for everyone ya di medsos, tapi izinkan melanjutkan. Astri, apa yang membuat ingin pesantren? Karena ingin memperbaiki diri, A. Memperbaiki diri AA ya, baik. Diri saya maksudnya. Oh iya, lalu tahu dari mana ada pesantren Daurah Qalbiyah ini? Kebetulan sering nonton MKFM juga, MPK pagi juga.
Jadi Kebetulan atau sengaja dengar? Kalau kebetulan, hah gitu ya. Kalau sering itu biasanya disengaja ya. Baik. Terus apa yang menarik selama pesantren di sini? yang menarik Udahlah Ikhwan, nggak usah segala dilihat ya. SMP masih jauh ke jodoh ya. Silakan Nek. alhamdulillah di sini jadi tambah ilmu, tambah teman, tambah ibadah juga, terus bisa tambah hafalan juga. Sebulan apa yang paling mengesankan dari sebulan di sini? Eh, bisa berkuda kemarin. Berkuda. Oh iya iya iya, bagus ya. Bagus ya. Bawa nanti oleh-olehnya kuda dari sini ke sana. Memang bagi yang belum pernah berkuda, wah berkuda itu amazing sekali ya, alhamdulillah. Hati lebih tenang di sini. Alhamdulillah. Mahal ya tenang itu ya. Alhamdulillah. Ada saran bagi teman-teman yang sudah bekerja untuk pesantren, yang sudah pada kerja, apakah perlu pesantren meluangkan waktu begini? Kalau menurut saya perlu, karena ternyata di sini tuh kan berusaha untuk melatih hati ya. Iya. Jadi ternyata melatih hati itu nggak instan gitu, perlu latihan setiap saat dan sampai seumur hidup bahkan gitu. Iya benar. Kalau hatinya tidak dilatih ya bagian capeknya saja. Jengkel, kesel, kecewa, namanya GTA, galau tiada akhir. Terima kasih Astri. Terakhir Vicky Muhammad Ramsyan Fikar Lampung. Ini sebentar Fikri. Ini namanya emang sepanjang ini? Ya, Fikri Muhammad Rosyan Fikar Lampung. Ya. Oh enggak ya. Silakan. Ya silakan apa? Maksudnya gimana cerita bisa pesantren umur 23 masih Baik. masih sekolah? Barusan lulus dari kuliah, alhamdulillah. Awal dari pertama saya di sini itu pertama emang disuruh orang tua. Disuruh. Awalnya disuruh orang tua. Kebetulan orang tua saya di sebelah saya ini. Dulu. Ini orang tua saya. Nyuruhnya gimana? Orang tua nyuruhnya gimana? Sebelumnya adik udah pernah ikut Deki 2 tahun yang lalu. Adik ya. Alhamdulillah banyak perubahan. Alhamdulillah jadi contoh bagi keluarga maupun saya sendiri gitu kan. Masya Allah. Dan ayah pengen saya 1 kali saja untuk ikut pesantren. Alhamdulillah saya untuk dihadirkan untuk ikut program Deki gitu. Oh jadi asalnya disuruh orang tua. Betul. Syariat aja. Aslinya tuh Allah yang menginginkan. Orang tua tuh jadi jalan aja. Sesudah ikut ini gimana rasanya? Kecewa? Oh tidak, alhamdulillah banyak hikmah yang bisa saya dapat. Contoh yang pertama, saya alhamdulillah mengalami banyak perubahan. Alhamdulillah yang mungkin sebelumnya sholat itu diperintah orang tua gitu kan, sholat gitu kan. Alhamdulillah di sini tanpa perintah pun alhamdulillah udah sholat berjamaah. Iya, ada kalau enggak digeret nanti. Alhamdulillah saya juga bertemu dengan teman-teman dari Deki yang banyak banget pengalamannya, pengalaman yang bisa diambil hikmahnya, banyak pendapat dari mereka, terus kayak pendapat untuk yang lebih baik itu seperti apa gitu. Jadi habis gini mau apa sepulang ini, apa yang terfikir? Banyak. Apa perbedaannya sebelum dengan sesudah? Perbedaannya yang sebelumnya jarang banget sholat sunnah, jarang banget rawatib aja mungkin jarang banget.
fardu udah selesai gitu. Alhamdulillah. Fardu juga kurang khusyuk gitu. Iya betul lah, betul. Alhamdulillah di sini semua sudah pernah dilaksanakan, alhamdulillah. Dari sholat rawatib. Apa yang duha. kebayang tentang masa depan, perbedaannya sebelum dengan sesudah? What is the difference ya, before and after, tentang your vision about your life? Lebih mengenal Allah, jadi kayak beda aja gitu. Maksudnya sebelumnya kayak berantakan, menerima takdir aja gitu kayak gak bisa. Tapi sekarang ya udah, ini Allah yang nakdirkan, insya Allah ini yang terbaik untuk Vicky gitu. Saya coba translate in English ya. Jangan kieu hadirin sekalian ya. Before and after 1 month pesantren in Darut Tauhid. So the most important, we understand, we know about Allah a lot. That is the most important. If we have yakin, belief, more than belief, ya, yakin in our heart to Allah subhanahu wa ta'ala, everything is changed. Our life light, lebih ringan, not crowded but so beautiful. Dekat dengan Allah, close with Allah, that's mean bukan tidak ada problem. We have problem, many, a lot problem, but Allah will guide us to solve the problem with the beautiful ways, so we can more understand, wise and mature. You know, I want to explain a lot in English, but it's hard. I need to think a lot, you know. Orang nyangka kalau bahasa Inggris bijak sekali, aslinya mah pusing nyari kata-katanya ya. Long time ago, I want to tell you my story, okay? Brother, long time ago, I live with American family, almost 2 years together with them. Jadi ngomong ini teh peninggalan, long time ago when I was in senior high school. They are missionary of Christian, so they are our neighbor. So almost every day, talk, meet, and sometimes I spend the night in their house, and they spend the night in our house. So close. That is the first, my first experience. Stay together with foreigner, with other country and other religions. That is very important for me to understand other culture. And in that time, I try to talk. And after that, I'm poho, you know, jadi I'm lupa to talk in English. Nah, kenapa sekarang senang belajar bahasa Inggris? You know why? I try to learn more about English because I stayed in Australia. We have is Darut Tauhid over there, and 80% the jamaah in Darut Tauhid is not Indonesian people. So anyway, I have to learn and I have to tausiah in English. That's why. You know why? I saw many children in Australia, 3 years old, 5 years old. They can talk in English very good, properly and fluently. Why? They cannot read, they cannot write in English, but they can talk very good. It's amazing, you know. You know why? Only 2 key, hanya 2 keys. Listen and repeat. That is the key. Apa? Mendengar dan mengulang. Mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa menulis, tapi bisa. So listen more
and try to repeat the truth, and inshallah we are going better day by day. Thank you, ladies and gentlemen. That's all. Adik-adik, time is up. I want to say something, the most important one. You know what? I love you all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.